Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mandua Jember bersama saya Divi Fasegana Berantung di segmen Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Nah, pada hari ini juga kita kedatangan tamu perempuan yang amat sangat hebat nih teman-teman. Nah, langsung saja kita kenalan bersama tamu kita. Oke. Nah, Ibu bisa nih perkenalan diri kepada sobat-sobat analisa yang ada di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh ya, kesana, diarahkan ke sana saya, Mbak. Selamat siang teman-teman semua. Saya hari ini hadir di sini mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Saya Diana Ruspita Malasari selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera. Nah, bisa saya panggil Ibu Diana? Boleh, Mbak juga boleh. Oh, Mbak. Ibu boleh, Bunda juga boleh, terserah. Ya, silakan. Ibu Diana, pas datang ke sini tuh apa pertama kali baru datang ke Mandua Jember? Alhamdulillah ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Mandua Jember. Wah. Tepuk tangan buat saya. Akhirnya bisa masuk ke sini. Terima kasih Matur Pak Ridwan selaku kepala sekolah. Ya, Oke. bagaimana nih waktu pertama kali kesannya datang ke Mandua Jember? Iya, kesannya saya tidak seperti memasuki sebuah sekolah ya. Saya lebih kesannya memasuki sebuah universitas gitu kan. Dari depan gerbangnya, wah ini mewah sekali. Ini betul sekolah atau ini universitas gitu ya. Gede sekali begitu masuk, wah tambah bengong saya. Gede sekali ini seperti beberapa sekolah jadikan satu. Masya Allah. Masya Allah, iya, luar biasa. Biar nanti murid-murid di sini waktu masuk universitas nggak kaget, Bu. Oh gitu ya. Iya. Udah pemanasan lah ya. Iya, udah Oke. pemanasan. Iya, iya. Ini juga kan Ibu ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Iya. Nah, ini apa nih tujuan Ibu datang ke sini? Mengapa tiba-tiba Dinas Perlindungan ini datang ke Mandua Jember? Apakah ada sesuatu di Mandua Iya. Jember? Pasti ada sesuatu. Ada gitu sesuatu. Ya. Iya. Boleh cerita ya? Boleh, Jadi, boleh. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kami atas nama DP3AKB secara OPD atau lembaga teknis kami, tapi secara organisasi atau wadah kami mewakili tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Jember. Nggih. Alhamdulillah DP3AKB merupakan sekretariat dari TPPS Kabupaten. TPPS tadi sudah saya ceritakan ya, tim percepatan penurunan stunting. Nah, Jember ini di tahun 2023 yang lalu, alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah berhasil menurunkan angka stunting kita berdasarkan survei kesehatan Indonesia sebanyak kurang lebih 5,2 poin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Semua ini juga tidak lepas dari dukungan lintas sektor. Kami di pemerintah kabupaten tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu sinergi kolaborasi lintas sektor semua. Nah, salah satunya dari unsur pendidikan, sekolah. Nah, kenapa kok akhirnya ke Mandua? Nah, ini ceritanya panjang. Wah, Jadi begini ceritanya. boleh diceritakan. Jadi begini. Jadi di tahun 2024 utamanya dimulai insya Allah bulan Juni di seluruh nasional Republik Indonesia ini kita memulai yang namanya adalah intervensi serentak percepatan turunan stunting. Nah, di mana intervensi ini utamanya kegiatannya baik itu intervensi sensitif maupun spesifik. Nah, kalau kita nih di DP3KB kita bergerak di intervensi sensitifnya. Seperti apa? Edukasi penyuluhan. Nah, kenapa ke sekolah, Bu? Nah, ini yang penting teman-teman. Kenapa kok jadi teman-teman sekolah atau remaja menjadi sasaran penting? Itu termaktub di Perpres 72 tahun 2021. Nah, remaja ini menjadi sasaran primer. Kenapa kok primer? Nah, remaja inilah nanti yang akan menyiapkan dia kehidupan berkeluarganya ke depan, mempersiapkan menjadi ibu yang sehat, menjadi ayah yang sehat. Sehat apa? Baik secara fisik maupun mentalnya. Jadi kita masif serentak dimulai di Mandua nih. Tepuk tangan lagi dong buat Mandua. Ini hari pertama kita melakukan edukasi serentak di Mandua sampai dengan nanti insya Allah di tanggal 17 Juli kita mengadakan edukasi di masa orientasi siswa ya atau MPLS ya sekarang menyebutnya ya. Seluruh 31 kecamatan kurang lebih ada sekitar 56 sekolah. Wah, jadi ditunggu teman-teman ya kedatangan Ibu Diana ke sekolah kalian. Iya. Nah, jadi karena memberikan edukasi stunting nih Bu, ini sebenarnya apa sih Bu faktor-faktor terjadinya stunting pada anak-anak? Stunting itu kan bukan sesuatu yang terjadi instan, tapi dia adalah terjadi akumulasinya itu
proses ya. Iya. Jadi stunting itu adalah hasil akhir. Nah, sebelum menjadi stunting itu apa? Iya. Baik faktor gizi ada, faktor sanitasi, lingkungan, air bersih, bahkan pola hidup kita seperti merokok. Nah, itu juga resiko. Wah, juga berpengaruh. Bisa dong, bisa Wah. berpengaruh juga. Jadi banyak sekali faktornya memang ya. Nah, utamanya gizi. Nah, gizi ini dipersiapkan harus sebelum menikah. Nah, sekarang nih pemerintah Kabupaten Jember juga gencar-gencarnya kita sosialisasi stop pernikahan anak. Gitu ya. Jadi menikah di bawah usia 19 tahun, kalau bisa di atas 19 tahun ya, jangan di bawah 19 tahun. Tapi masalahnya nih, Kak, saya manggilnya Kakak ya. Iya. Siapa tadi? Kak Vina. Kakak Divi. Oh, Kakak Divi ya. Iya. Di Jember ini memang angka pernikahannya juga, pernikahan anak ya itu agak ya. Ya saya sampaikan agak memprihatinkan gitu. Nah, makanya kita nih semua yang ada di OPD kita turun nih, ayo kita sama-sama perangi perkawinan anak. Nah, kenapa? Kalau sudah anak itu menikah, nah kan otomatis dia tidak akan siap secara mental maupun fisik ketika dia akan hamil gitu kan. Iya. Dan saya juga dengar kalau misalnya kita melakukan pernikahan dini di usia yang sangat muda itu bisa juga menyebabkan stunting kepada anak-anak. Iya, kan nanti ketika ibu hamil, kemudian dia berusia kurang dari 19 tahun ya teman-teman ya, kemudian lingkar lengannya juga kurang dari 23,5, dia beresiko kekurangan energi kronis. Nah, bayi atau janin yang dikandungnya juga kemungkinan akan beresiko kekurangan gizi. Ketika bayi itu lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo, 2.500 gram, nah ini akan menjadi calon stunting baru. Dikhawatirkan begitu, jadi resikonya lebih tinggi. Iya, jadi begitu ya, Bu. Iya. Faktor-faktor bagaimana bisa terjadi stunting pada pernikahan usia muda. Iya, betul. Nah, bicara-bicara tentang pernikahan muda ini ya, Bu. Tadi kan bisa dibilang pernikahan muda itu cukup memprihatinkan di Kabupaten Jember ya, Bu. Nah, sebenarnya itu apa sih, Bu, penyebab dari tingginya pernikahan dini di Kabupaten Jember ini? Kan bisa dibilang Kabupaten Jember ini bisa kayak sering sholawatan, mengadakan sholawatan gitu. Kenapa tiba-tiba tingkatnya itu tinggi gitu, Bu? Baik, hal-hal penyebab ini juga yang saat ini juga kami di pemerintah kabupaten juga gencar sekali menganalisa ya. Salah satunya pasti penyebabnya adalah pergaulan. Oh, pergaulan. Iya, gitu kan. Kemudian juga faktor ekonomi juga bisa menjadi salah satu pengaruhnya. Kemudian faktor lingkungan juga bisa. Salah satu contoh nyata yang Bu Diana hadapi adalah Bu Diana mempunyai salah satu asisten rumah tangga ya. Sudah dengan Bu Diana udah lama gitu kan. Kemudian putrinya akan menikah. Nah, kenapa kok menikah nih Mbak gitu? Iya karena kata tetangga, balik lagi ya. Itu kan lingkungan ya gitu. Iya. Udah umur segini kok belum nikah, temannya udah nikah. Nah, itu balik gitu kan. Nah, itu faktor lingkungan menjadi utama. Kemudian kedua faktor ekonomi. Kenapa? Dengan harapan dia, nanti kalau aku menikah mungkin akan lebih baik lagi ekonominya dan lain-lain. Mungkin seperti itu juga bisa jadi. Nah, pergaulan tadi ya, kenapa? Ya, kita tahu pergaulan seperti apa ya saat ini yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda gitu kan. Dengan dia mungkin melakukan pergaulan bebas, akhirnya dengan terpaksa dia menikah. Iya. Nah, itu yang sedang kita sama-sama perangi juga, jangan sampai ini akhirnya menjadi masalah stunting baru juga kan, hulunya kan dari situ. Iya. Nah, bagaimana sih Bu kalau misalnya ya kita itu berada di lingkungan yang dibilang sedikit cukup toksik, namun kita tuh punya kesadaran sendiri kalau misalnya saya nggak bisa nih deket-deket di lingkungan ini. Nah, cara menghindari lingkungan yang agak itu bagaimana ya? Tingkat kalau dari Bu Diana sendiri tentu tingkatkan kepercayaan diri gitu ya. Ketika kita percaya pada kemampuan diri kita, istilahnya gini, meskipun aku nggak koncoan karo kowe gitu, pakai bahasa Jawa nih kita ya, saya tetap bisa karena saya mampu gitu. Karena kita hidup semua tidak bergantung pada orang lain. Jadi tingkatkan kemampuan diri, kepercayaan diri bahwa saya bisa tanpa teman-teman yang toksik tadi gitu kan. Kita tetap bisa menghadapi kehidupan. Banyak sekali kan Bu Guru, Pak Guru, mungkin teman-teman yang lain yang bisa kita jadikan geng gitu kan. Kita cari ini lingkungan yang bagus, yang positif. Bahasa sekarang begitu. Lingkungan toksik pinggir dulu deh. Ya, pinggir dulu. Jadi saya delay dulu ya. Jadi kita berusaha buat keluar dari zona nyamannya itu atau dari zona toksiknya itu ya, dengan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kemudian cari teman-teman atau channel-channel baru atau wadah-wadah kita untuk berkembang. Nah, contohnya banyak kan. Kalau di sini kan banyak ekskul ya. Di sini kan banyak ekskul. Nah, kalau misalkan di DP3 AKP sendiri ini ada satu namanya PIK-R. Nah, di SMA di Mandu sudah ada PIK-R?
Belum. Oh, belum itu? ya. Boleh dijelaskan? PIKR itu semacam ekskul, bisa dikatakan ekskul, itu namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di sana tempatnya perkumpulan siswa-siswa atau tidak hanya siswa ya Mbak ya, tapi juga bisa di basicnya ada dua, basic sekolah maupun basic di wilayah seperti di desa boleh. Jadi desa misalkan punya PIKR gitu kan. Contohnya sekarang ini kita punya kurang lebih 189 PIKR. Wah. Nah, salah satu PIKR yang sudah ada di salah satu SMA juga. Nah, kayak semacam kadernya ini sampai kita BIMTEK ke Surabaya gitu. Jadi materi apa? Materi tentang Kespro, banyak sekali yang bisa dipelajari di PIKR. Nah, cari channel atau saluran atau wadah supaya teman-teman itu bisa mengembangkan diri dengan baik. Kita juga butuh bimbingan ya Bu, kalau mau meningkatkan percaya diri itu dengan teman-teman dan channel Iya, itu. jadi melalui fasilitas itu kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Yang kemarin mungkin aku kok pemalu gitu kan. Nah, cari teman-teman yang sekiranya memang dia memberikan vibes positif pada kita gitu. Nah, kalau misalnya ini ya Bu, saya tuh sudah ada di dalamnya. Saya terlanjur terjerumus. Tapi di tengah-tengah itu saya tersadar bahwa ini nggak baik. Nah, bagaimana caranya saya keluar dari lingkungan itu atau dalam situasi itu? Oh gitu. Itu kembali lagi ke kontrol diri ya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita mungkin melakukan sesuatu yang kayaknya sih nggak bagus ya. Jadi kita harus benar-benar menarik diri kita pelan-pelan. Kita sesuaikan bahwa ini istilahnya harus di setel ulang nih kita nih ya kan. Nah gitu. Jadi tetap kembali lagi yang saya sampaikan tadi ya, kepercayaan diri tadi. Kepercayaan diri. Kemudian kembali lagi kita sebagai umat Muslim tingkatkan ibadah. Itu pasti nomor satu. Gitu ya. Bersatu ya guys, jangan lupa sholat. Ya betul. Oh ya, bagaimana kalau misalnya kita punya teman atau punya tetangga atau siapalah itu yang ada di sekitar kita yang mungkin mengalami stunting atau kehamilan di luar nikah, itu bagaimana ya? Oh gitu, kalau misalkan stunting otomatis lapornya pada kader. Nah, nggak usah masyarakat otomatis setiap bulan ketika dia rajin ke posyandu, secara status gizi itu pasti akan dipantau oleh ibu-ibu kader kita. Itu pasti akan dilihat, oh ini dari hasil timbangan atau dari hasil pengukuran pasti ketahuan nanti. Oh ini kira-kira akan menuju, jangan kan sampai stunting, dia akan menuju stunting aja atau wasting, itu pasti akan ketahuan sih. Oh jadi bisa diketahuan dari awal? Dari awal mungkin dari bayi kan, dari bayi dia lahir kurang dari 2.500 gram gitu, itu pasti menjadi resiko dan itu pasti akan istilahnya ditandai gitu. Oh ini harus diwaspadai nih gitu. Kayak ibu hamil, misalkan ibu hamil kemudian lingkar lengan atasnya ini kurang dari 23,5, ini resiko nih. Nah ini diberikan gizi yang bagus, kemudian diedukasi, didampingi oleh kader-kader kami. Kita punya kader namanya tim pendamping keluarga sejumlah 5.625 itu tersebar se-Kabupaten Jember. Nah beliau-beliau ini yang akan mengawal kelompok atau keluarga berisiko stunting supaya tidak menjadi stunting atau supaya ibu hamil tadi tidak melahirkan generasi yang kurang. Jadi dari ibu dan anak pun dua-duanya diperhatikan ya, bukan hanya dari faktor anak saja. Catin aja juga diperhatikan, calon pengantin ya kan? Ya diperhatikan, didampingi. Oh, gitu. iya. Jadi ketika kita akan menikah, catin-catin ini akan didampingi oleh kader-kader. Yuk, gimana caranya makan supaya nambah nih lingkar lengannya, gitu. Bagaimana kesehatan reproduksi? Mungkin nanti cara pakai alat kontrasepsi mau pakai seperti apa, nah itu harus direncanakan. Nah itu kita di DP3KB atau di BKKBN tuh jargonnya sekarang berencana itu keren gitu. Berencana itu keren. Waktunya remaja yang muda yang berencana tidak hanya tergantung atau terpatok pada berkeluarga, tidak, tapi rencanakan masa depan kamu pengen seperti apa. Nah tadi kan kita sudah diberi materi oleh Pak Andi Asmara ya tadi ya. Nah bagaimana kita menyiapkan kehidupan mental, nanti mau jadi apa. Nah udah direncanakan nih mulai sekarang. Oh aku hari ini harus gimana, minggu depan aku harus seperti apa. Nah itu namanya remaja itu ya harus berencana. Rencananya begitu. Jadi semuanya balik ke diri kita sendiri dari awal remaja kita. Iya, jadi semuanya harus benar-benar dipersiapkan dari remaja. Jadi kalau misalnya nanti kita ada di masa depan dan menjadi ibu, itu kita harus benar-benar memperhatikan diri agar tidak melahirkan generasi yang beresiko stunting atau gizinya kurang. Jadi mulai dari sekarang siap. Oh aku ini berarti sekarang usia berapa? Mbak Diki usia berapa? 17. Oh 17. Kira-kira nanti setelah mau kuliah di mana? Itu kan otomatis Mbak Rivi harus berencana kan? Nah, misalkan ikut kelas atau privat atau seperti apa. Nah itu cara kita untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan diri gitu. Jadi
Sobat Analisa, seperti yang kita dengar dari penjelasan Ibu Diana, kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita sejak remaja dengan cara mempersiapkan diri untuk masa depan, meningkatkan tingkat kepercayaan diri dan keluar dari lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus mempunyai kesadaran diri juga yang tinggi agar mengetahui apakah lingkungan kita baik atau tidak untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu dia penjelasan dari Ibu Diana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau bisa kita sebut DP3 AKB. Iya. Nah, terima kasih Ibu sudah bersedia datang ke sini. Kak Divi. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.